Ya halo guys, salam bawang. Kali ini kita bakal ngebahas anime Higurashi no Naku Koroni Go. Anjay, anime psikopat favoritku balik lagi dengan grafik yang lebih modern. Tapi kira-kira layak nggak sih buat diikutin? Apakah ini sequel dari seri Higurashi yang tayang pada tahun 2006? Atau ini murni remake? Apa sih bedanya sama anime Higurashi yang tahun 2006? Mari kita bahas. Bonyu Otaku. Sebelum membahas lebih jauh, perlu kita kilas balik nih mengenai seri Higurashi no Naku Koroni ini. Higurashi no Naku Koroni sendiri awalnya adalah game visual novel yang diproduksi oleh Seventh Expansion dan ceritanya ditulis oleh Ryukishi 07. Kemudian visual novel tersebut diadaptasi menjadi manga yang dibagi per arc. Setelah itu baru kemudian diadaptasi menjadi anime. Pertama adalah anime Higurashi no Naku Koroni yang rilis pada tahun 2006. Yang mana membahas kejadian-kejadian berbeda, para karakter yang jadi psikopat karena Hinamizawa Syndrome, dan akhir tragis bagi desa Hinamizawa. Dilanjutkan dengan klimaks atau penyelesaian konflik ceritanya di Higurashi no Naku Koroni Kai pada tahun 2007, di mana pelaku utama kejadian-kejadian yang terkesan mistis tapi sebenarnya masuk akal telah berhasil dikalahkan. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit epilog ceritanya dalam bentuk OVA pada tahun 2009 di Higurashi no Naku Koroni Rei. Secara umum, Higurashi no Naku Koroni ini berlatar waktu pada bulan Juni tahun 1983 dengan latar tempat di sebuah desa terpencil bernama Hinamizawa. Saking terpencilnya, ya hanya ada satu sekolah, satu kelas, dan satu orang guru saja yang ada di sana, di mana kelas tersebut berisi murid dari segala umur dan segala tingkatan. Konflik dari anime ini sendiri intinya ya adalah tentang Hinamizawa Syndrome, semacam penyakit atau parasit yang bisa bikin warga Hinamizawa jadi paranoid, berhalusinasi, sampai akhirnya jadi psikopat. Karena para warganya masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, penyakit tersebut disamakan atau dinamakan sebagai kutukan Oyashiro-sama. Tragedi demi tragedi terjadi, hingga akhirnya semuanya mengarah kepada sebuah konspirasi besar yang dilakukan oleh sebuah organisasi dan pemerintah. Pemeran utama dalam seri anime ini ada 6 orang, yang mana 3 orang diantaranya bakalan jadi fokus dari korban Hinamizawa Syndrome dan berubah menjadi psikopat. Ceritanya sendiri dibagi per arc, di mana setiap arc diakhiri dengan tragedi, kematian Furuderika, dan kematian beberapa tokoh utamanya karena terinfeksi Hinamizawa Syndrome stadium akhir. Di arc berikutnya, semuanya kereset, semua hidup lagi, dan masuk kembali ke awal bulan Juni 1983. Jadi ya, salah satu pemeran utamanya, Furuderika, punya jin loli bernama Hanyu yang membuat Rika bisa mengulang waktu, atau ya semacam pindah universe gitulah begitu ya mati. Ya kayak semacam Subadrun dari ReZero sih. Hingga akhirnya setelah sekian puluh kali mengulang, Rika berhasil menemukan titik terang untuk menyelesaikan tragedi di Hinamizawa. Alurnya mengingatkan sama anime Steins Gate, di mana Steins Gate itu kan memiliki ribuan cabang timeline dan kejadian, sehingga ya alur ceritanya bisa menjadi sangat banyak. Jadi alur semacam itu ya sama juga dengan Higurashi, di mana pada awalnya kan Rika sudah mengulang sekian puluh kali. Setiap pengulangan pastinya akan menciptakan alur cerita yang berbeda, tapi ujungnya ya sama-sama mengarah ke tragedi. Pendapatku pribadi, seri Higurashi no Naku Koroni ini adalah salah satu anime masterpiece, terutama yang menyukai genre misteri dan unsur psikopat. Jadi karena memang suka dengan seri tahun 2006 ya, maka aku tentu tertarik buat nonton yang versi 2020. Tapi ya nggak terlalu berekspektasi yang tinggi, karena ceritanya atau main konfliknya sendiri seharusnya sih udah benar-benar tamat. Tapi meski begitu, sebenarnya masih ada celah untuk memasukkan sebuah cerita lanjutan dalam anime ini. Nah, sekarang kita beralih ke versi yang 2020. Berdasarkan informasi yang didapat, Higurashi no Naku Koroni Go ini mendapatkan jatah sebanyak 24 episode. Dari segi grafik tentunya sangatlah berbeda dari yang versi 2006-nya, dimana yang versi baru ini penggambarannya ya terlalu cerah dan karakternya menjadi semakin moe. Yang dulu moe juga sih sebenarnya, tapi yang versi baru ini semacam ya moe modern. Sayangnya karena hal itu, kesan horornya jadi agak berkurang. Pada episode 1, kita kembali diperdengarkan dengan lagu opening Higurashi tahun 2006 yang sangat ikonik dan pas banget sama tema animenya. Aku
Aku pribadi langsung merinding begitu lagu tersebut kembali digunakan di Higurashi yang baru ini. Tapi untuk episode selanjutnya, lagunya pun berganti menjadi baru dengan judul I Believe What You Said dari Asaka. Menurutku feel Higurashinya masih cukup terasa sih melalui lagu opening ini. Instrumennya itu rada horor-horor gimana gitu. Apalagi judul lagunya sendiri kayak semacam kunci juga sih dari anime ini. Dimana kalau kita saling percaya, nggak bakalan ada yang paranoid, lalu nggak bakalan ada yang jadi psikopat dan membunuh sahabat sendiri. Terus untuk lagu endingnya, Kami-sama no Syndrome dari Ayane juga enak sih buat didengerin. Ditambah dengan visual horor dan gore yang ditampilkan pada klip opening maupun endingnya, membuat suasana khas Higurashi makin terasa. Pada arc pertama ini, yang bertajuk Onidamashi Hen dari episode 1-3, ceritanya masih agak cenderung pada slice of life dengan bumbu-bumbu komedi yang ya menurutku biasa aja dan malah jadi bikin agak bosan. Tapi semuanya terbayarkan dengan momen psikopat, gore, dan horor di episode 4 yang merupakan klimaks dari arc Onidamashi ini. Terus apa bedanya dari Higurashi 2006? Jika dibandingkan antara Higurashi 2006 dengan Higurashi 2020, pada bagian awal kita sama-sama disuguhi dengan adegan Keiichi yang ngayunin tongkat baseball sampai bikin becek ruangan dengan cipratan darah. Terus alurnya memang agak mirip, tapi ada banyak sekali poin yang berbeda. Pertama, nama arc-nya berbeda. Pada Higurashi 2006 adalah Onikakushi Hen, sedangkan Higurashi 2020 adalah Onidamashi Hen. Kedua, Rika lebih aktif untuk mengubah masa depan. Diperlihatkan di akhir episode 1 bahwa Rika sedang mengawasi Rena dari kejauhan. Kemudian di episode 4, Rika juga mencoba menasihati Keiichi agar lebih percaya dengan temannya. Ya sayangnya usaha Rika itu masih tetap gagal sih. Hal ini tentunya berbeda dengan di Higurashi 2006, yang mana awalnya Rika pasrah terhadap tragedi dan memilih untuk mengandalkan keberuntungan. Yang ketiga, Keiichi tidak ngobrol sama Takano. Di Higurashi 2006, Keiichi bertemu dengan Takano dan Tomitake saat malam festival penghanyutan kapas, lalu membicarakan tragedi kutukan Oyashiro-sama di Hinamizawa. Keesokan harinya, Tomitake ditemukan meninggal dan sosok Takano menghilang entah kemana. Nah, sedangkan di Higurashi 2020 ini, Tomitake dan Takano sama-sama menghilang. Ini memang detail kecil, tapi sangat berpengaruh terhadap alur cerita. Kemungkinan besar ada sesuatu yang Furuderika telah lakukan, sehingga hal ini terjadi. Yang keempat, Keiichi mempersilahkan Rena masuk ke dalam rumahnya. Pada Higurashi 2006, Keiichi menolak mempersilahkan masuk Rena yang mau memberikannya makan malam. Yang kelima, Rena yang jadi pelakunya dan menjadi psikopat. Pada Higurashi 2006, Keiichi lah yang menjadi psikopat lalu membunuh Mion dan Rena dengan tongkat baseball seperti adegan awal episode 1. Sedangkan di Higurashi 2020 ini, Keiichi terselamatkan, tapi masa depan Hinamizawa masih belum terlindungi, dan pada akhir arc ini dikabarkan bahwa Ryugu Rena, Hyojo Satoko, dan Furuderika telah meninggal. Melihat kelima poin perbedaan tersebut, jadi ini malah kayak semacam rute if. Apa yang terjadi jika Keiichi mempersilahkan Rena masuk ke rumahnya? Hasil akhirnya sama-sama tragedi. Rena ternyata sudah terinfeksi Hinamizawa Syndrome level 5 yang bikin dia jadi psikopat. Mungkin hal inilah yang gagal diprediksi oleh Rika. Terus di sini kita juga bakal ngelihat orang kagak mati-mati setelah ditusuk di perut berkali-kali sampai darahnya nyiprat kemana-mana. Adegan ini bikin aku keinget sama anime School Days. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita bisa menganalisa apakah ini remake atau sequel. Ada kemungkinan bahwa ini merupakan sequel dari Higurashi tahun 2006. Soalnya dari percakapan Rika dan Hanyu pada episode 2, Rika bilang bahwa dia sudah tahu siapa dalang dari peristiwa Hinamizawa dan siapa orang yang membunuhnya. Dimana seharusnya Rika tahu mengenai itu pada animenya di season 2, Higurashi no Naku Koronikai, episode 13. Itu berarti timeline Higurashi 2020 bisa saja terjadi setelah episode tersebut, yang mana diketahui Rika kembali mengulang waktu. Bahkan Rika dari pernyataannya mengindikasikan bahwa masa depan yang good ending telah berhasil dicapai dan kini sedang mencoba untuk merebutnya kembali. Itu berarti kemungkinannya ada peristiwa setelah Higurashi season 3 yang membuat Rika kembali terjebak pada lingkaran waktu. Karena itulah Rika di sini terlihat berusaha mengubah masa depan. Terus petunjuk juga ada dari Keiichi yang memiliki ingatan pernah membunuh Rena dengan tongkat baseball. Ini mengindikasikan bahwa arc ini berada pada timeline berbeda tapi masih satu
satu kesatuan dari keseluruhan main plot dari Higurashi. Ya kan jadi kayak semacam Steins Gate dengan Steins Gate Zero-nya yang berada pada timeline berbeda tapi masih nyambung dengan plot utama. Yang mana di Steins Gate Zero juga ya semacam rute if apa yang terjadi jika Okabe Rintaro menyerah menyelamatkan Maki Sekurisu. Ya yang kayak gini daripada kita nyebutnya sequel, mungkin lebih pas kalau kita kategorikan sebagai alternative version. Untuk yang sudah pernah nonton Higurashi no Naku Koroni, menurutku ini layak buat diikutin karena kita bisa mengetahui konsekuensi lain dari tindakan berbeda dari para karakternya, plus ada cerita baru yang ditambahkan. Tapi terlepas dari apakah ini sequel atau remake, Higurashi 2020 paling tidak ya bisa bikin kita nostalgia dengan adegan psikopatnya dan nipanya si Rika. Untuk yang pertama kali nonton, ya sebenarnya cocok aja sih buat penonton baru. Cuman pasti kalian awal-awal bakalan dibikin bingung sama ceritanya. Lah kok jadi psikopat? Kan udah mati, kok hidup lagi? What happened dude, anjay? Aku saranin kalian coba beralih nonton Higurashi yang tahun 2006. Meski dari segi grafisnya lebih burik, tapi storynya tetap masterpiece. Ya entah bagaimana alur cerita Higurashi 2020 ini nantinya. Yang jelas, untuk memahami ceritanya secara menyeluruh, kalian perlu menonton animenya yang versi tahun 2006. Sekian dulu pembahasan mengenai Higurashi no Naku Koroni Go 2020. Tetap pantengin channel Born Otaku untuk pembahasan tentang anime-anime yang lainnya. Sampai berjumpa di video yang berikutnya guys. Goodbye.